فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas beberapa hukum seputar sahur. Dari sisi kalimah itu sendiri, ada sahur, ada suhur. Bedanya apa? Indah ya Abdullah Samin. Baik, kalau suhur adalah perbuatan makan dan minumnya, sedangkan as-sahur adalah makanan atau minuman yang dilahapnya, ya kan? Makanan yang dimakan itu sahur. Baik. Makanya dalam bahasa kita terkadang jadinya makan sahur, maksudnya makan makanan untuk sahur. Baik. Apa hukum makan sahur ini? Indak ya Abdullah Batam. Hukumnya? Sunnah apa? Sunnah yang bagaimana? Sunnah muakkadah. Maksudnya sunnah muakkadah itu bagaimana itu? Indah ya Zakaria. Sunnah muakkadah itu maksudnya gimana? Sunnah yang sangat ditekankan. Nah, di mana khilaf yang ada itu antara sunnah atau wajib? Ya. Kenapa kita tidak mengatakan wajib padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasahharu, sahurlah kalian. Indah ya Iqbal. Kenapa kok kita tidak mengatakan wajib padahal hukum asal perintah itu wajib? Nah, kita katakan bahwasanya perintah wajib ini telah datang dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah tersebut sifatnya istihbab. Dalil itu dinamakan apa? Sharif, yaitu yang memalingkan dari hukum asal wajib menuju sunnah, yaitu hadis-hadis tentang puasa wisalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud puasa wisal itu? Indaka Arif. Nah, puasa di mana seseorang setelah tiba waktu berbuka dia tidak buka, langsung dilanjut lagi sampai waktu sahur dia tidak sahur, langsung nambah belas berpuasa di hari kedua. Baik. Dan ini Nabi SAW dulu pernah melakukan wisal, juga para sahabat mengikutinya. Kenapa? Hukum asal perbuatan Nabi kan diteladani. Cuman kemudian ketika mendapati itu Nabi SAW melarang para sahabat mengikutinya karena beda. Apa bedanya antara Nabi SAW dalam masalah wisal ini dengan kaum muslimin secara umum? Indak ya Jabir. Nah, karena Nabi SAW diberi kekuatan khusus. Nah, dia walaupun tidak makan tapi apa seperti orang makan dan
minum sebagaimana dalam hadis inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Sungguhnya aku menjalani waktu malam, melalui waktu malam walaupun tadi tidak berbuka tapi malam harinya beliau mendapatkan apa? Mendapatkan makanan dan minuman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun maksudnya bukan makanan minum yang apa zahir. Nah, tapi apa secara makna, secara maknawi di mana Allah beri kekuatan. Seperti apa? Seorang yang makan dan minum. Sehingga beliau bisa 2 hari, 3 hari terus. Makanya ketika para sahabat ngikut Nabi marah sungguh. Aku akan melakukan wisal yaitu terus berhari-hari sampai orang yang mau ikut-ikutan tidak akan mampu mengikuti beliau. Ini menunjukkan sahur hukumnya sunnah. Baik. Apa keutamaan dari makan sahur? Indaka zikri. Yang pertama, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, takif, menyelisihi ahli kitab, adanya bentuk penyelisihan terhadap ahli kitab. Yang ketiga, Abdurrahman kisaran. Sebab kuatnya seseorang dalam menunaikan ibadah puasa tersebut di siang hari dan ibadah-ibadah yang lain. Yang keempat, Abah Muhammad Aceh. Adanya baik, mencegah munculnya sifat-sifat yang buruk karena apa? Karena dorongan lapar. Seorang kalau kelaparan kadang muncul sifat buruknya, Pak. Baik, jadi garang, jadi apa? Mudah emosi karena lapar. Baik. Makanya kalau teman kalian tuh tiba-tiba marah-marah nggak jelas, antum traktir saja. Kalau kenyang biasanya insya Allah nurut. Baik. Dan ini bentuk dari apa? Keberkahan sahur yang dimaksud dalam hadis Anas bin Malik. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Padanya barakah, keberkahan, padanya kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang banyak. Baik. Dan sunnah dalam makan sahur dari sisi waktu. Indak ya Ahmad. Untuk mengakhirkan, disunahkan untuk mengakhirkan sampai menjelang waktu fajar. Baik. Jadi mulai dari sepertiga malam terakhir sampai waktu fajar, itulah waktu sahur yang utama. Kemudian sunnah dalam sahur dari sisi yang dimakan. Indak ya Fadil. Satu saja. Intinya apa? Kalau memang punya kurma, maka yang paling bagus untuk sahur adalah kurma. Seandainya kalian sudah makan nasi ini dan itu, kemudian kurma belum, maka walaupun satu diupayakan untuk memakan kurma tersebut. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bagaimana Rifki tentang kurma sebagai sahur. Bagaimana lafadznya indak ya Hudzaifah?
Ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Taib. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala babu ta'jilil iftar. Bab berkaitan dengan menyegerakan berbuka. Dan setelah kita singgung pada pembahasan sahur, di antara hal yang dengannya kaum muslimin terbedakan dari ahli kitab, yaitu dari sisi mengakhirkan sahur, dan yang kedua menyegerakan berbuka. Nah, karena itulah menyegerakan berbuka termasuk di antara hal yang disunnahkan. Dan hukumnya makruh kalau seseorang mengakhir-akhirkan berbuka tanpa ada hajat. Perhatikan hadis yang disebutkan di sini, an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma 'ajjalul fitrah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dari hadis ini akan menunjukkan bahwasanya kebaikan untuk manusia akan senantiasa ada, di antara sebabnya apa? Dengan menyegerakan berbuka. Taib. Dan juga telah datang hadis-hadis yang serupa, di antaranya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Kemudian ada perintah dari Nabi, ajilul fitra fa innal yahuda yuakhirun. Ini riwayat Abi Hurairah dalam Sunan Ibnu Majah. Ada tambahan ajilul fitra fa innal yahuda yuakhirun. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Maka segerakanlah berbuka, karena sesungguhnya orang-orang Yahudi itu mereka mengakhir-akhirkan. Di sini juga kita mendapatkan faedah bahwa di antara hikmah disunahkannya menyegerakan berbuka, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dalam tata cara puasa mereka. Dan dalam riwayat Abi Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan yang lain dari menyegerakan berbuka, yang kebaikan ini akan apa? Akan meluas kepada agama Islam secara umum, di mana ternyata masalah berbuka puasa yang disegerakan menjadi sebab kokohnya umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalud dinu zahiran ma'ajjalan nasul fitrah li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Senantiasa agama ini akan menang, akan kokoh di atas agama-agama yang lain selama manusia menyegerakan berbuka. Dikarenakan orang-orang Yahudi dan Nasara mereka mengakhir-akhirkan. Ini menunjukkan penegakan sunnah termasuk sebab kokohnya ummah. Penegakan sunnah merupakan sebab kuat dan menangnya agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, meninggalkan sunnah menjadi sebab terpuruknya umat ini. Kalau satu sunnah dalam puasa ini ditegakkan oleh manusia menjadi sebab kokohnya agama Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kalau sunnah-sunnah yang lain secara keseluruhan ditegakkan? Dan sebaliknya, kalau ditinggalkan
sunnah-sunnah tersebut, maka jelas itu menjadi sebab kelemahan. Apalagi ketika digantikan dengan apa? Bid'ah. Nah, nasallallahu al-afiyata wassalam. Kita hidup di zaman yang kebid'ahan merajalela dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap sangat asing oleh banyak manusia. Bahkan timbangan menjadi terbalik. Kita menyeru kepada sunnah dianggapnya itu adalah sesuatu seruan yang baru. Dia datang dengan ajaran baru, padahal kita ingin memberitahu manusia tentang ajaran yang lama, ajaran terdahulu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru umat padanya. Cuman karena begitu asingnya hal ini dianggap sesuatu yang aneh, sesuatu yang baru. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Kemudian kriteria menyegerakan berbuka itu bagaimana? Apakah kemudian seorang asal-asalan, pokoknya asal lihat atau merasa gelap kemudian langsung berbuka saja dengan dalih menyegerakan berbuka? Tentunya tidak. Patokannya dalam masalah ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Beliau tegaskan, wat ta'jil innama yakunu ba'dal istiqani bimaghibis syamsi. Penyegeraan ini hanyalah bisa terwujud, bisa dilakukan setelah yakin tentang tenggelamnya matahari. Maka kalau seorang masih ragu, ini tenggelam belum ya, tenggelam belum ya, tidak boleh kemudian apa? Asal makan saja, asal minum saja, tidak boleh. Ya, jadi kita menyegerakan, pokoknya kapan sudah yakin masuk maghrib langsung buka, jangan ditunda-tunda sampai nanti. Tapi kalau masih ragu-ragu, maka harus menunggu sampai yakin. Qala wa la yajuzu li ahadin an yuftira wa huwa syaqqun hal ghabatis syamsu amla. Ini tidak boleh seseorang untuk dia berbuka dalam keadaan dia ragu apakah matahari sudah tenggelam atau belum. Nah, ini penting. Terkadang seorang bermudah-mudahan dia belum yakin tentang tenggelamnya matahari, masih ragu, langsung berbuka saja dengan alasan menyegerakan berbuka. Ini salah. Menyegerakan berbuka setelah yakin. Baik. Dan faedah hadisnya, kawan, bahwa ternyata hadis yang padanya dorongan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur itu sampai tingkatan mutawatir. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Baik. Dan karena keutamaan inilah para sahabat akhwan dulu betul-betul tunaikan. Mereka orang yang paling bersegera ketika berbuka, bukan karena geragas, bukan karena orang tidak kuat puasa, tidak kuat nahan sampai isya, mau buka saja Pak, cepet-cepetan. Nah, ini loh kayak aku bisa sampai isya aja santai-santai. Nah, ini jahil, orang yang yang tidak tahu sunnah. Nah, para sahabat paling bersegera bukan karena mereka orang yang kelaparan, tapi karena ini sunnah. Nah, karena ini sunnah. Athar bagus akhwan, antum tambahkan dari Amr bin Maimun al-Audi dalam Musannaf Abdul Razak dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran wa abta'ahum suhura.
An Amr bin Maimun al-Audi qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran wa amta'ahum suhura. Adalah dulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cepat berbukanya dan paling lambat sahurnya. Maksudnya apa? Kalau sudah masuk waktu maghrib, tenggelam matahari, langsung buka. Walaupun hanya sekedar apa? Minum air. Tapi dia apa? Karena ini sunnah, buka. Nah, berbuka dulu, batalkan dulu puasanya untuk menunaikan sunnah. Demikian pula mengakhirkan sahur. Tidak di tengah malam sudah sahur kemudian tidur lagi, tapi mengakhirkan sahur di waktu-waktu akhir malam, sebagaimana telah kita lewati keutamaannya pada pembahasan yang lalu. Dan kita lihat bagaimana keadaan para sahabat dan agama saat itu, akhwan. Islam betul-betul begitu kokoh, Islam jaya, Islam kuat, Islam dihormati, dimuliakan. Bahkan musuh-musuh Islam jarak 1 bulan perjalanan saja sudah apa? Gentar hati mereka, dipenuhi rasa takut. Nah, diantaranya ini karena mereka orang yang sangat bersegera menunaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kepada kaum muslimin terkhusus ahli sunnati wal jamaah salafiyun hendaknya menjadi yang terdepan dalam menunaikan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan meninggalkan lawannya itu kebid'ahan-kebid'ahan. Dengan itu biidznillah tabaraka wa taala sebagai upaya ahli sunnah untuk mengembalikan kembali kekokohan umat. Nasallallahu taufiq wassadad. Walhamdulillahirabbil alamin.